Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan hari Jumat tanggal 22 April 2022 segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Muslimin dari seksi PD Pontren. Pada Bapak Muslimin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بصيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan pemateri pada Kultum Ramadan hari ini adalah Pengawal Haji Latif Johari SAG MA. Kepada Bapak Latif Johari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du.
Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, yang kita hormati Bapak Kasubag TU, beserta Bapak-Bapak dan Ibu saksi dan penyelenggara, dan tidak lupa seluruh pejabat struktural dan fungsional beserta ASN Kementerian Agama Kabupaten Kidul yang saya hormati juga. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketugasan kita baik sebagai ASN Kementerian Agama maupun selaku seorang muslim yang saat ini tengah melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan ini akan senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selama-lamanya. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah banyak sekali disampaikan dalam kuliah pada hari-hari sebelumnya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat, yang intinya adalah semua bertujuan agar kualitas puasa kita semakin meningkat. Terkait dengan ini Bapak dan Ibu, Imam Al-Ghazali telah membuat klasifikasi tentang puasa di bulan Ramadan. Ada 3 Bapak dan Ibu. Tingkat yang pertama adalah puasa umum, puasa awam, puasa yang umumnya dilakukan oleh seluruh umat Islam, yaitu ketika kita berhasil menahan dari segala sesuatu yang dapat masuk di dalam tubuh kita melalui 9 lubang yang kita miliki, dan menahan dari berkumpul atau jima dengan pasangan kita, suami atau istri kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuat istilah untuk tingkat pertama ini dengan sebutan puasa syariat. Puasa yang diatur oleh fikih, sehingga ketika kita berada di level 1 ini, maka sahlah puasa kita. Gugurlah kewajiban kita selaku seorang muslim di dalam menunaikan kewajibannya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Berikutnya, tingkatan yang kedua adalah puasa khusus, khawas, yaitu ketika kita berhasil pada level pertama tadi ditambah dengan kita mampu menahan hawa nafsu yang berpotensi dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Tidak hanya 9 lubang yang ada di tubuh kita tadi, tapi seluruh anggota tubuh kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan istilah untuk puasa tingkatan kedua ini dengan istilah puasa thariqah. Orang Jawa biasanya bilangnya tirakat, lelaku. Tapi memang betul, jadi ketika kita berada di posisi yang kedua ini, insya Allah paling tidak ada 2 yang kita dapatkan. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan fadilah-fadilah. Dan tentu janji Allah akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat-lipat dibandingkan dari puasa yang masih level 1. Kemudian yang kedua, kalau puasa itu adalah tarbiyahnya umat Islam, maka orang yang telah berada di posisi kedua ini nanti insya Allah akan dapat mengimplementasikan karakter yang ia dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan waktunya pun tidak hanya dari subuh sampai maghrib seperti pada level yang pertama tadi menahannya, tapi kalau menahan hawa nafsu itu akan lebih panjang lagi, bisa sehari penuh, seminggu, bahkan di dalam kehidupannya sampai selama-lamanya. Itulah keistimewaan untuk yang level kedua. Berikutnya level yang paling tinggi adalah khususil khusus, puasa
istimewa kalau menurut bahasa saya. Jadi orang yang sudah berada di posisi ini, selain 2 level di bawahnya tadi bisa dilaksanakan, dia juga sudah bisa mengosongkan hati dan pikirannya dari segala sesuatu yang ada di luar Allah. Jadi hatinya hanya Allah dan Allah, hati dan pikiran. Nah, Imam Al-Ghazali memberikan istilah untuk level tertinggi ini dengan puasa hakikat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana sekarang kita ada di posisi di mana. Dan yang perlu diketahui untuk posisi yang tertinggi itu hanya bisa dilakukan oleh para rasul, para nabi, dan para kekasih Allah. Oleh karena itu bagi kita barangkali ini masih sangat berat dan mungkin ya sangat berat untuk bisa kita sampai ke level ini. Oleh karena itu mari kita fokus ke level 1 dan 2. Di manakah kita sekarang posisinya? Kita akan membuat apa ya yang mudah saja. Jadi indikasi yang paling mudah dilihat bagi orang yang puasa adalah dari satu anggota tubuh kita, yaitu mulut kita ini. Jadi kalau kita sudah bisa menahan makan, minum, merokok bagi yang merokok, kemudian apapun yang bisa mengenyangkan, menghilangkan dahaga dari tubuh kita, maka kita sudah lulus di level yang pertama ini. Tetapi bagi orang yang sampai ke level kedua, maka kita juga harus bisa menahan dari hawa nafsu dan maksiat yang dilakukan oleh mulut kita. Karena mulut kita ini juga banyak sekali maksiat-maksiat yang harus kita hindari. Apa saja itu Bapak dan Ibu? Banyak sekali, tapi yang populer dalam pembahasan-pembahasan puasa itu ada 4 paling tidak. Ya. Jadi berbohong, kemudian sumpah palsu, lalu ribah atau bergunjing, dan namimah atau provokasi. Nah, untuk memfokuskan pembicaraan Bapak dan Ibu karena keterbatasan waktu, saya hanya ingin mengambil satu contoh dari satu anggota tubuh, yaitu ghibah atau bergunjing. Apa ghibah itu? Di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah, kayaknya kitab ini. Al-ghibah dzikrukal insan bima yakrahu sawaun dzakartahu bilafzika au fi kitabika. Wa halum majar ila akhiril jumlah. Jadi ghibah itu adalah ketika engkau membicarakan seseorang yang seseorang itu tidak suka mendengarnya. Baik pembicaraan itu lewat mulut, lafal, atau lewat tulisan. Dan seterusnya nanti ada banyak ragamnya kalau kita bicarakan secara panjang lebar. Ya. Bapak dan Ibu yang terpenting bagi kita, nampaknya ghibah ini sangat biasa di dalam kehidupan kita. Kita sering kalau ada teman kita datang kemudian membicarakan orang lain, biasanya kita malah menyiapkan teh, kemudian mungkin malah menyodorkan rokok dan lain sebagainya. Karena apa? Biar ceritanya lebih panjang. Karena kita suka biasanya. Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu, barang yang biasa ini sebenarnya dosanya berbahaya sekali. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyampaikan bahwa dosa ghibah itu lebih dahsyat dibandingkan zina. Masya Allah. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa ghibah itu lebih dahsyat dibandingkan zina. Qalu kaifa ya Rasulullah. Mendengar keterangan itu kemudian para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yazni tsumma yatubu fayatubullahu alaihi. Rasulullah menjawab, orang yang melakukan zina, kemudian dia sadar, lalu bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, maka Allah berkehendak untuk mengampuni. Wa amma sahibul ghibati fala yughfaru lahu hatta yaghfira sahibuhu. Adapun orang yang berghibah,
dia tidak akan mendapatkan ampunan sebelum orang yang digibai itu memberikan permaafan. Nah, itulah Bapak dan Ibu, kenapa disebut ghibah itu lebih berbahaya daripada zina, ternyata karena terkait dosa yang berhubungan dengan hak adami. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, dosa yang terkait dengan hak adami itu akan lebih sulit kita tobati. Jadi di samping kita harus tobat kepada Allah dengan 3 syarat itu, tapi kita juga harus menambah dengan 1 syarat lagi, yaitu raddu dzalama ila sahibiha au talabu afihi anha wal ibra'in. Jadi kecuali tobat kepada Allah, kita juga harus mengembalikan kezaliman yang kita buat itu kepada orang yang kita beri kezaliman tadi, kemudian kita minta permaafan dan kebebasan dosa dari apa yang kita lakukan. Oke, Bapak dan Ibu, barangkali akan lebih jelas lagi kita simulasikan. Seandainya, misalnya saya Latifah misalnya, ingin berghibah kepada si B, menghibah si A. B, kemari, saya kasih tahu si A ini begini dan begini, kata-kata Pak, kata. Tapi hanya kepada kamu loh ini. Kalau tidak kamu, saya kasih tahu. Awas kalau nanti diberitakan kepada orang lain. Biasanya kan kalau kita ghibah begitu. Nah, kemudian si Latifah ini sadar bahwa dosanya itu, yang ghibah itu ternyata sangat berbahaya. Sehingga si Latifah kemudian tobat. Sekali lagi tidak cukup kepada Allah, tetapi dia juga harus meminta maaf kepada si A, mendatangi si A. Nah, di situ akan terjadi masalah Bapak dan Ibu ketika si A tidak mau memaafkan. Oke, agar mempercepat saja. Jadi, kalau si A kemudian memberi maaf kepada si Latifah. Tapi apakah saya sampai di sini? Tidak, Bapak dan Ibu. Sekarang bagaimana dengan si B yang kita kerja ghibah tadi? Apakah kita bisa menjamin dia tidak akan bercerita kepada siapa-siapa? Tentu saja tidak. Mungkin saat itu iya, mau, karena si B itu adalah sahabat karib kita. Dia teman ngangkring kita ya misalnya. Tetapi di lain waktu, kalau kemudian si B ini punya masalah dengan si A, saya yakin ceritanya akan lain. Ya. Kalau si B kemudian mangkal dengan si A, maka si B ini akan teringat kejelekan-kejelekan dari si A, termasuk apa yang pernah kita ceritakan kepada si B itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu kenapa kita sulit untuk merunut dosa ghibah itu. Dan kita akan kemudian kalau si B tadi menceritakan kepada orang lain, kemudian diceritakan lagi kepada orang yang bahkan kita sendiri tidak kenal. Karena temannya si B, temannya lagi. Kita akan sulit untuk memintakan maaf kepada si A. Dosanya. Wong kita saja tidak bisa menjamin apakah si A mau memaafkan atau tidak. Belum lagi si dosa mereka-mereka yang ghibah setelah kita itu adalah kita pemicunya dan kita otomatis andil terhadap dosa mereka itu. Nah, karena itu kita sulit untuk bebas dari dosa yang dilakukan lewat ghibah itu. Oleh karena itu apalagi di zaman sekarang ini Bapak dan Ibu, ghibah itu sangat mudah karena teknologi yang sedemikian canggihnya ini. Kita semua kan punya WA itu apa? Kiriman apa kalau bahasa Jawa itu? Kiriman ukoro, WhatsApp. Kita kan semuanya punya grup WhatsApp. Nah, kalau kita salah di dalam menulis, salah dalam mengetik, kemudian kalau tidak hati-hati kemudian konten-konten kita tidak mensaring, terus langsung nge-share begitu saja, maka sekali kita nge-share akan banyak sekali yang mengetahui apa yang kita sampaikan. Belum lagi kalau itu disampaikan lewat media-media yang jangkauannya lebih luas seperti Facebook, kemudian ada Instagram, ada YouTube, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di kesempatan ini saya ingin mengajak, terutama saya sendiri, agar sesuatu yang nampaknya sepele, yang tidak penting ini,
mari kita sedikit demi sedikit kita hilangkan. Syukur-syukur bisa kita hilangkan sama sekali, sehingga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi puasa yang kosong, sebagaimana sabda beliau bahwa kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena itu sekali lagi kami mengajak khususnya kepada saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing dan menolong kita sehingga puasa kita di tahun ini akan semakin berkualitas. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangan saya mohon maaf.